tulisannya kebaca kan? Shalom, selamat malam semua. Ketemu lagi di acara ORK. Pada hari Senin ini kita mau mendengarkan tentang obrolan ringan keluarga. Shalom semuanya. Selamat malam semua. Ya, kita ketemu lagi di ORK, obrolan ringan keluarga. Bagi teman-teman yang sudah join, welcome semuanya. Kita hari ini ada di live TikTok The WBSD. Ya. Shalom semua. Ada akun Mata Bosi. Selamat bergabung di live TikTok The WBSD. Ada akun Rudy Vander. Shalom semuanya. Gimana kabar kita hari ini, di hari Senin ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dalam penyertaan Allah? Saya berdoa kita semua lewati hari ini ya. Penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Ya, shalom, ada akun Java Shop 88, ada akun Opung Ryuga, ada akun Jahit by Batik. Ya, pada malam hari ini kita mau berbicara tentang obrolan ringan keluarga. Sebelum kita masuk dalam kesempatan malam hari ini, kita mau mendengarkan sebuah pujian terlebih dulu ya. Yuk kita sama-sama dengarkan pujian berikut ini. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan
keadaanku. Bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Allah kita selalu turut bekerja. Kau tak pernah tinggal diam, Yes Lord. menyaksikan keadaanku. Allah tahu keadaan kita. Bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku Yes selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Yes Lord. Kami percaya Kau selalu ada buat kami. Haleluya. Ya. Selamat malam semuanya. Saya mau ada akun Koko Joe. Ada gabung di live TikTok. Ada Ibu Roli, Shalom Bu Roli. Kemudian ada akun Rufina. Selamat malam Bu. Ada akun Edita Manalu 3. Kemudian ada akun Noni, ada akun
David Kristianto 300. Selamat malam semua. Ada akun Mam 2Ja. Ada Mabigel. Selamat malam Bu Iren. Ada akun Orang Baik. Ada akun Lina. Ada akun Sri Renaningsih Palal. Kemudian ada akun Jeudif. Kemudian ada akun Ton Surjono. Kemudian ada akun Ovelia Wijayanti. Ada akun Berry Risana. Kemudian ada akun Mamteye 7388. Selamat malam semuanya. Ada akun user 80579613555371 Caken. Kemudian ada akun Patricia Smule. Ada akun Lan, ada akun Feliana Lumban Toruan. Kemudian ada akun Cimeng, ada akun Fan, ada akun Inasia Hadi Wijaya. Ada akun Grebal, selamat malam semuanya, shalom. Ada akun Sri Madiana, ada akun Sri Murni, ada akun Ibu Lina, ada akun Robzun, ada akun Ari Brilian 1, ada akun Theodora Dora 359. Kemudian ada akun Jerry Ferdi Simatup, angnya nggak ada ya. Kemudian ada akun Hasan Joyo, ada akun Maita Kantohe, ada akun Dian Indah Asmoro Wati, ada akun Lia Leoni Hud, ada akun Nyoman Metri, ada akun Selita Noventari, ada akun Shopee Vera, ada akun Harry 01, wah banyak juga ya. Ada akun Leni Zebua, ada akun Samudra. Selamat malam semuanya bagi teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok. Ada akun Yan Eng, ada akun Ade Sumehi Harti, ada akun Fanny 03. Ya, ada akun Golgo, ada akun Yesi Hamzah. Selamat malam semua. Ada akun Parlindungan Damanik, ada akun Rahel, Mam Cindy, ada akun Uli, ada akun Thomas Am dan Christina Lumban Tobing. Selamat malam semuanya. Saya mau menyapa yang udah komen di live TikTok. Ada Bu Roli. Shalom Bu Roli. Ya, semangat buat kita semua. Oh, ada Mbak Ira. Shalom. Selamat malam juga Mbak Ira. Buat teman-teman kita ada Ibu Iren. Selamat malam. Semangat menerima berkatnya melalui Orka. Amin. Yesus Kristus memberkati kita semua ya. Shalom Bu Silvi. Ada Ibu Shirley Rahel. Shalom Bu. Selamat malam. Ya, bagi teman-teman yang sudah gabung di sini, hari ini saya mau bicarakan, beri tema ORK pada kesempatan malam hari ini, tunduk atau tanduk. Nah, jadi malam hari ini kita mau seperti biasa, kita ngobrol tentang keluarga, obrolan ringan keluarga. Nah, seperti minggu-minggu kemarin kan kita sudah masuk, Koko Joy bilang katanya tanduk ya. Nah, kita udah masuk dalam obrolan tentang keluarga yang udah lumayan banyak. Malam hari ini saya mau ngobrolin tentang hal yang sepele, yang kayaknya receh banget gitu, tapi sebenarnya itu sangat penting. Bahkan bisa dikatakan dia punya kendali yang begitu pentingnya dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Nah, karena hal ini terlihat begitu simpel, begitu sederhana. Padahal dia punya peranan yang sangat penting di dalam rumah tangga. Apa sih itu? Gitu. Nah, dikatakan kan seorang istri harus tunduk sama suami, bukannya tanduk sama suami. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 22-24, kebetulan ayat ini yang saya jadikan sebagai judul dalam tugas akhir saya kemarin pada saat mengambil program sarjana teologi. Nah, ayat ini berbicara tentang gini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri.
sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini kan dikatakan seperti itu gitu. Lewat ayat ini kan jelas kita semua membacanya kalau istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah istri-istri yang ada di sini sudah tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Ada nggak Bu Iren? Sudah tunduk belum kepada suami? Ada Ibu Shirley Rahel, sudahkah tunduk terhadap suami gitu ya? Nah, hari ini kita mau bicarakan tentang itu. Jujur dalam kehidupan saya udah berumah tangga sekitar tahun ini 19 tahun. Jadi masuk tahun 2025 nanti 20 tahun saya sudah berumah tangga. Tapi yang namanya dikatakan tunduk terhadap suami, kalau buat diri saya kayaknya udah berusaha banget gitu untuk tunduk sama suami. Tapi dari pihak suami tuh kayak masih, lu tuh kok gak tunduk sama gua gitu ya? Lu kok gak tunduk sama gua gitu? Selalu kata-kata itu sering kali keluar gitu ya. Nah, sebenarnya tuh yang dikatakan sebagai tunduk dalam Efesus 5 ayat 22 ini seperti apa sih gitu yang harus kita kerjakan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, biasanya kan dikatakan kalau misalnya kita membahas sesuatu, kita harus tahu bahasa asli dari ayat tersebut. Nah, kita mau melihat nih. Tadi kan dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Nah, kata tunduk itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, di situ kan dikatakan hypotasete. Itu tuh berasal dari kata kerja Yunani hypotasso. Artinya apa sih gitu? Ternyata begitu saya kulik artinya gitu, saya cari artinya itu menempatkan diri di bawah. Menempatkan diri di bawah atau bersikap patuh. Nah, kata ini kan awalnya digunakan dalam konteks militer. Ketika digunakan dalam konteks militer itu menggambarkan suatu hierarki, di mana seorang prajurit dengan sukarela gitu ya, tunduk kepada atasannya, kepada otoritas atasannya, dia tunduk banget. Nah, dalam konteks hubungan suami istri, kata tunduk ini tuh dia menunjukkan sikap kerelaan. Adanya kerelaan seorang istri untuk apa? Untuk menghormati dan mendukung suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, apakah istri-istri kita bisa bersikap rela dalam menghormati atau mendukung suami sebagai kepala atau sebagai pemimpin dalam rumah tangga? Dalam keluarga saya seringkali tuh ribut gitu ya, ribut mulut hanya karena soal yang sepele. Maksudnya kan kita sebagai istri ada dong ya, maksudnya punya boleh berkomentar gitu, maksudnya bisa mengeluarkan suara. Nah, tapi terkadang tuh pada saat situasi yang gimana lah gitu, suami tuh maunya kita diem aja gitu. Dia dengan kita diem, dia mau itu artinya kita tunduk sama dia. Tapi kan kita sebagai istri-istri suka punya berpendapat lain gitu dengan apa yang suami katakan. Nah, kayak begini tuh gimana gitu. Nah, balik lagi, lewat ayat ini kan kita diingatkan, kita harus benar-benar tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Sudah belum kita coba rela menghormati, mendukung suami sebagai kepala, sebagai pemimpin rumah tangga? Saya belajar di sini. Dengan apa? Pada saat ada diskusi gitu, terus kayaknya suami mau pendapatnya diterima. Nah, saya belajar menahan diri untuk tidak langsung berbicara gitu. Karena apa? Karena mau menghormati, mau mendukung apa yang dikatakan suami sebagai pemimpin kepala keluarga, sebagai pemimpin rumah tangga gitu ya. Nah, itu yang pertama yang saya mau bagikan. Kata tunduk itu kita harus bersikap patuh. Sudah belum kita semua bersikap patuh? Kayaknya mudah ya untuk ngomong kita patuh, tapi secara prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, jujur sulit. Bahkan sampai sekarang pun saya masih terus mau belajar.
karena belum benar-benar tunduk seperti kepada Tuhan. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya bikin kita jadi berselisih lah, beda pendapat lah gitu, akhirnya ribut kecil. Hal itu yang tidak enak gitu ya, yang menghilangkan damai sejahtera dalam keluarga kita. Selanjutnya, kata tunduk itu tuh kan diikuti dengan seperti kepada Tuhan, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Frase ini tuh memberikan apa ya, dasar teologis bahwa tunduknya seorang istri kepada suami itu bukanlah penyerahan buta gitu ya, tapi sebagai bentuk yaitu penghormatan kepada Allah. Jadi karena kita menghormati Allah, sifat apa yang dilakukan istri untuk tunduk itu sifatnya tuh spiritual gitu ya, didasarkan pada kasih dan ketaatan kepada Allah. Jadi tunduknya istri itu kepada suami dilakukan dengan tadi kan kerelaan kita dilakukan dengan tetap melandaskan dasar kasih Kristus itu, ketaatan kepada Allah. Kita lakukan hal itu. Jadi kita tunduk, ayo, karena kita mengasihi suami kita menghormati suami kita seperti kita mau taat kepada Allah. Coba lakukan itu. Nah, bagaimana dengan suami yang adalah kepala istri? Nah, kata kepala istri di sini tuh kan dalam bahasa Yunaninya kephale. Nah, kata kephale ini sering dipahami sebagai pemimpin atau sumber kehidupan gitu ya. Dalam konteks ini tuh Paulus menghubungkan kepemimpinan suami dengan kepemimpinan Kristus atas jemaat. Nah, namun kepemimpinan ini tuh bukan soal apa ya, dominasi gitu ya, melainkan kepemimpinan yang penuh kasih, kepemimpinan yang meniru kasih pengorbanan Kristus itu. Jadi apa yang dilakukan Kristus dengan berkorban bagi kita semua, itu yang harus ditiru oleh para suami. Ya, semoga suami-suami mendengarkan nih ya. Nah, jadi suami-suami itu harusnya benar-benar bisa sebagai pemimpin kepala istri itu meniru kasih Kristus, pengorbanan Kristus itu. Nah, masalahnya di sini suami-suami kan seringkali memimpin keluarga, memimpin rumah tangga bukan dengan kasih itu, tapi dengan apa? Dengan dominasi kah? Dengan otoriter, mau menang sendiri mungkin gitu ya. Atau salah menggunakan perannya sebagai seorang suami. Tapi kan harusnya memimpin rumah tangga itu tetap dengan kasih. Tetap dengan kasih yang harus kita teladani dari Kristus. Nah, melandasi kasih Kristus itu, pengorbanannya pun kita lihat. Kristus mau berkorban bagi jemaatnya, begitu pula dengan suami. Jadi para suami harusnya bisa meladani Kristus, bukan malah menggunakan perannya dengan arogan, dengan seenaknya gitu ya, tapi dengan kasih itu. Nah, selanjutnya ada nggak nih di sini kalau misalnya ada yang mengalami tentang tunduk atau tanduk ini dalam keluarga rumah tangga kita, bisa tulis di live chat gitu ya, dikasih komentarnya. Kemudian selanjutnya kalau ngomongin soal tunduk kepada suami seperti kepada Kristus, itu kan ada hubungannya antara jemaat dan Kristus itu. Analogi ini nih memang sangat penting. Sama seperti Kristus melaksanakan kekuasaannya, memimpin jemaat dengan kasih, dengan pengorbanan, seperti di ayat yang ke-25 juga dikatakan seperti itu. Demikian juga para suami. Suami itu dipanggil apa? Untuk memimpin istri. Memimpinnya dengan apa? Dengan kasih, dengan penghormatan, dan dengan pengorbanan. Nah, dengan cara ini tunduknya istri itu bukan suatu bentuk kayak perbudakan gitu ya, tapi adalah hubungan kasih yang saling melengkapi. Jadi suaminya pakai kasih, istrinya pun pakai kasih, dan benar-benar saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi pada saat suami memimpin istri itu pakai kasih, istri tunduk kepada suami itu pun dilandaskan dengan kasih.
Nah, dan ingat, istri harus menghormati suami dan suami harus berkorban. Ada pengorbanan di situ yang harus dilakukan suami kepada istrinya. Nah, dengan cara ini istri akan benar-benar tunduk kepada suami dengan spontan gitu ya. Bahkan dia akan melakukannya dengan sukarela dan tetap dalam sukacita. Tanpa diminta, tanpa ini, istri akan tunduk kepada suami. Kalau dua-duanya menjalankan dengan kasih. Istri dengan menghormati, suami dengan pengorbanan. Nah, dari Efesus 5 ini saya melihat tuh dia ada kayak suatu prinsip utama lah gitu. Dari Efesus 5 ayat 22 sampai 24 ini. Saya lihat tuh ada kayak kesetaraan dalam suatu nilai suami dan istri gitu ya. Dalam Efesus 5 ini dia nggak nunjukkan bahwa suami itu lebih berharga daripada istri. Nah, jadi baik suami maupun istri ini diciptakan kan menurut gambar Allah dalam Kejadian 1 ayat 27. Dalam hubungannya ini, tunduknya istri itu dan kasih pengorbanan suami itu tuh merupakan suatu panggilan khusus yang mencerminkan tatanan ilahi. Jadi suami dan istri ini harus benar-benar sama-sama menjalankan kesetaraan dalam nilai suami istri itu. Masing-masing dengan kasih, yang satu menghormati suami, yang satu harus berkorban untuk istrinya. Kemudian saling melengkapi ini maksudnya apa? Hubungan ini tuh supaya rumah tangga keluarga yang kita bangun itu tetap dilandasi dengan harmonis. Benar-benar tetap ada damai sejahtera, sukacita gitu, sama-sama menjalaninya. Nah, suami dan istri memiliki peran yang berbeda, tapi keduanya harus saling melengkapi. Itu yang benar-benar harus kita pegang. Kemudian balik lagi, seperti tadi saya katakan, kasih itu harus tetap ada dalam hubungan di suami istri dalam keluarga ini. Tunduk dalam Efesus 5 tadi gak bisa lepas dari konteks kasih tersebut. Jadi namanya kasih itu harus selalu ada. Dijalankan, kita tunduk kepada suami sama seperti kepada Kristus dan jemaat gitu maksud saya. Jadi kasih itu selalu harus ada. Nah, perintah tunduk itu kan diberikan kepada istri. Tapi suami juga diperintahkan loh. Untuk apa? Untuk mengasihi istrinya dan dengan adanya pengorbanan. Itu ada di ayat 25. Nah, sekarang ini nih kalau kita melihat tentang hubungan suami istri, tentang istri yang harus tunduk kepada suami seperti kepada Allah, itu tuh suka ada kesalahpahaman tentang tunduk tersebut. Benar nggak ya? Karena seringkali kan kayak disalahartikan sikap suami yang misalnya otoriter lah gitu, dia dominan, lebih dominan, bahkan suka seenaknya, memakai perannya dengan salah gitu, menyalahgunakan kekuasaan, seringkali dilakukan oleh para suami. Padahal Paulus kan menekankan di ayat ini tuh bahwa ayo suami-suami, tanggung jawabmu besar untuk mengasihi istri seperti kepada Kristus. Seperti Kristus juga mengasihi kita, para jemaatnya. Jadi bukan cuma menonjolkan suatu kekuasaan suami, tapi balik lagi, benar-benar menjalankan tanggung jawab itu, memimpin keluarga, mengepalai rumah tangga, menguasai semuanya, mengasihi istri, dan mau berkorban buat istri. Jadi itu tuh harus dilakukan sebagai perannya seorang suami dengan memperlihatkan kasih kepada istri. Bukan berarti istri tuh gak punya suara, istri gak bisa berkomentar, istri gak boleh berpendapat. Tapi balik lagi, kita harus sama-sama bekerja sama. Antara suami dan istri ada kesatuan hati, bisa menyuarakan pendapatnya masing-masing dengan apa? Dilandaskan dengan kasih Kristus itu. Jadi sama seperti Kristus kepada jemaatnya, demikian juga suami dengan istri menjalankan semuanya itu. Nah,
Kemudian yang terakhir di zaman sekarang ini, di konteks yang modern, masyarakat modern sekarang ini, masih nggak kita menjalankan hal itu? Istri-istri tunduk gak masih sama suami gitu ya? Masyarakat modern ini kan semuanya udah kelihatannya serba setara gitu ya. Mau suami kah, mau istri kah, sama-sama bekerja, sama-sama benar-benar sibuk gitu. Tapi istri tuh harus benar-benar tunduk kepada suami. Itu harus dipahami dengan apa? Ya, dia melakukan tunduk dengan suami walaupun sama-sama bekerja, dia lakukan dengan sukarela. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang tadi saya katakan, kasih itu dan apa? Komunikasi yang baik. Itu benar-benar harus ada antara hubungan suami dan istri. Setelah komunikasi yang baik, istri harus menghormati kepemimpinan suami. Dan suami harus mau berkorban untuk istri dan anak-anak. Jadi bukan sebagai suatu bentuk kekuasaan sepihak, tapi benar-benar bekerja sama menjalankan semuanya itu. Kembali saya mau menyapa, ada dari Ibu Roli, semakin banyak mendengar firman semakin diberkati. Amin, Bu. Shalom semuanya. Ada akun Reni Beauty Healthy, ada akun Ruby, ada akun Tina Fashion 136, ada akun Sairin, ada akun Iseng Time, ada akun Sri, ada akun Omaken. Shalom semuanya. Oh, ada akun Pase. Shalom Pase. Selamat malam semuanya. Nah, kita ada nggak nih yang di sini? Shalom Ibu ya, Shalom Bu. Yang menjalankan peran sebagai istri. Sudah belum kita tunduk kepada suami? Sudah belum suami-suami di sini menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai kepala rumah tangga? Shalom Pak Darman. Kita sudah belum menjalankan semuanya itu, bekerja sama supaya ada apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita dalam keluarga itu tetap terjamin, dan kasih Kristus tetap ada dalam keluarga rumah tangga kita. Nah, jadi dari Efesus 5 ayat 22 sampai 24 ini kan dia mengajarkan suatu prinsip tentang hubungan suami istri yang berpusat pada Kristus, di mana istri harus tunduk dalam kasih, harus hormat terhadap suami, sementara suaminya tuh harus memimpin dengan kasih yang mau berkorban. Tunduk di sini tuh maksudnya apa? Tindakan yang kita dasari berdasarkan pada hubungan yang saling hormat menghormati, mencerminkan hubungan jemaat dengan Kristus. Jadi suami-suami, ayo pergunakan peranmu sebagai pemimpin dengan menggunakan kasih Kristus itu. Jangan menyalahgunakan peran terhadap istri, terhadap anak-anak, tapi lakukan semuanya itu dengan kasih Kristus dan mau berkorban sama seperti Kristus sudah mau berkorban bagi kita semua. Jadi ayo kita lakukan semua ini supaya istri-istri itu dapat lakukan tindakan tunduk itu dengan sukarela, dengan sukacita, dan benar-benar menjalankan semuanya itu seperti dia tunduk kepada Kristus. Itu yang saya masih belajar sampai saat ini. Mau tunduk terhadap suami, walaupun dalam hal-hal kecil gimana, masih suka ada komentar suami yang, lu kok gak tunduk sih sama gua gitu. Tapi saya mau belajar untuk ayo tunduk pada suami seperti kepada Kristus. Itu yang harus kita semua lakukan. Jadi tindakan tunduk itu bukan terpaksa, bukan karena emang perintahnya begitu, enggak, tapi benar-benar kerelaan hati kita. Kita lakukan tunduk itu dengan sukarela, dengan senang hati, dengan sukacita, sama seperti jemaat yang mau tunduk kepada Kristus. Dan lakukan tunduk itu dengan kasih, hormati suami sebagai pemimpin keluarga kita, sebagai utusan Kristus di dalam rumah tangga kita. Kalau kita kerjakan hal ini, saling melengkapi, mendasari semua tindakan kita dengan kasih itu, dengan kasih Kristus itu, saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lainnya, melakukan semuanya itu saling memaafkan. Itu yang penting juga ya, bukan cuma saling mengasihi, tapi pasti ada kesalahpahaman kah, beda pendapat.
yang akhirnya jadi berselisih gitu. Nah, saling menghargai dan memaafkan ini harus ada antara suami dan istri. Kemudian kita benar-benar harus ada sikap mau berkorban satu dengan yang lainnya. Kalau kita lakukan semua hal ini, maka rumah tangga kita akan penuh dengan kasih, akan penuh dengan damai sejahtera, akan penuh sukacita. Ada kesatuan di dalam rumah tangga. Nah, kalau suami istri akur, ada kesatuan dalam rumah tangga, ada kesatuan dalam keluarga kita, berkat Allah akan tercurah, akan turun, akan mengalir deras ke dalam rumah tangga kita. Jadi ayo kita bikin supaya rumah tangga kita penuh kesatuan, di mana biar berkat Allah itu akan mengalir dalam rumah tangga keluarga kita. Jadi lakukan tugas masing-masing. Istri, ayo tunduk sama suami dalam segala hal, sama seperti kepada Tuhan. Hormati suami sebagai pemimpin keluarga. Lakukan semuanya itu dengan kasih. Kasih Kristus itu harus terus kita kerjakan. Dan suami-suami, lakukan kepemimpinan dalam keluarga rumah tangga itu dengan kasih juga. Ada pengorbanan. Lakukan semua kepemimpinan itu dalam kasih Kristus. Supaya apa? Istri dan anak-anak dapat melihat sama seperti Kristus dan jemaatnya. Jadi semuanya penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan rumah tangga kita. Haleluya. Itu yang saya mau bagikan pada kesempatan malam hari ini. Masih ada akun Bu Roli, ada akun Bu Iren, ada Pase masih, ada akun Ruby, ada akun Eti, ada akun Rumah Gapi Farm. Selamat malam Pales. Ya, jangan saling menyimpan rahasia-rahasia pribadi, hal-hal kecil ya Bu Roli. Jadi benar-benar ada keterbukaan kata Bu Roli ya. Awal pemulihan, berani saling mengakui kekurangan agar sama-sama mengisi. Tunduk sesuai kondisi, masih terus berproses kata Bu Iren. Ya, shalom akun Senpai Kawai, shalom Pak. Ya, kita semua udah membahas nih gimana soal tunduk itu. Jadi ayo lakukan tugas kita, peran kita masing-masing dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Menggunakan kasih Kristus itu. Jadi apa yang kita lakukan, tunduk terhadap suami, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Sama seperti jemaat terhadap Kristus. Itu yang saya mau bagikan pada kesempatan malam hari ini. Saya mau mendoakan kita semua yang masih ada di live TikTok ini. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang pada Allah. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Kami sudah mengobrolkan tentang tunduk atau tanduk. Sikap kami yang salah selama ini, ampuni kami ya Bapa. Biarlah pengampunan dari Engkau yang akan turun kepada kami semua. Biarlah kami bisa tunduk kepada suami kami seperti kepada Engkau. Dan kami bisa melakukannya dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Bahkan kami bisa melakukannya dengan sukacita. Dan kami mau menjalankan peran kami masing-masing. Para istri melakukan perannya, para suami melakukan perannya. Supaya ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan kalau ada kesatuan hati dalam rumah tangga kami, berkat-Mu pasti mengalir dalam keluarga rumah tangga kami. Kami mau berdoa bagi akun Hotma Rolini Ibu Roli yang ada di Malang saat ini. Apa yang dikerjakannya, pelayanannya, aktivitasnya, biarlah Tuhan berkati. Kau berkati, kau pakai jadi saluran berkat-Mu dimanapun Bu Roli ada. Penyertaan-Mu selalu ada buat Bu Roli. Kemudian ada Bu Iren Dapales, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarganya kau berkati, Ebi juga Tuhan berkati. Supaya dalam keluarga ini berkat-Mu terus mengalir. Damai sejahtera sukacita-Mu. Dan masing-masing kami menjalankan peran kami dengan baik. Ada akun Reni Beauty Healthy, kami serahkan dalam keluarganya, dalam aktivitas sehari-harinya, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Ada akun Ruby, Kau yang berkati apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, biarlah semua Tuhan datangkan kebaikan dan berkat Allah mengalir dalam nama Yesus. Kemudian ada akun Iseng Time. Tuhan berkati akun ini, biarlah
yang dikerjakannya, yang dilakukannya setiap hari, Tuhan jadikan berhasil. Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami serahkan. Juga ada akun Tina Fashion 136, ada akun Sairin, ada akun Eti, ada akun Areta Papua, ada akun Evan Santo 58. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sudah menyempatkan diri mendengarkan ORK pada malam hari ini, memperoleh berkat yang sama ya Bapa. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap mereka. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka, dalam nama Yesus, biar Allah cukupkan. Kau yang memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kami semua. Supaya kami semua bisa mengucap syukur dan melihat kalau Allah kami adalah Allah yang hidup, yang sanggup memenuhi apapun yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa. Jika ada di sini yang kami sedang mengalami kelemahan tubuh, kami terikat akan Ibu Ertina, Mama dari Pak Prana. Ya Bapa, biarlah Engkau yang campur tangan dalam masa pengobatannya. Dilakukan apapun juga itu, dokter-dokter, alat-alat medis, suster, obat-obatan. Dalam nama Yesus, biar Engkau pakai menjadi alat kesembuhan. Kalau Engkau izinkan, sembuhkan sempurna total dalam nama Yesus. Yang terbaik kami minta Kau lakukan untuk Ibu Ertina. Berikan kekuatan, kesehatan buat Pak Prana yang menjaganya, atau juga dengan adik Ita. Kau juga sertai apapun juga yang dilakukan untuk mama tercintanya. Biar kekuatannya dari Allah saja yang selalu ada pada Pak Prana dan adiknya. Kami serahkan Ibu Ertina ke dalam tangan-Mu. Kau Yehova Rafa, Kau sanggup menyembuhkannya. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebentar malam kami akan beristirahat. Biar kami semua bisa tidur dengan nyenyak. Besok pagi kami bangun dengan badan yang sehat. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Melakukan aktivitas kami dalam penyertaan Allah sepanjang hari besok. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Ya, kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Oh iya, besok hari Selasa ada program-program kita lagi dari pagi. Ada pagi berkat bersama Pase. Kemudian ada jam 7 ada tadarusan juga, 7 malam. Dan jam 10 malam ada Radio Kristen. Ya, saya undang untuk kita sama-sama memperoleh berkat dari program-program yang disajikan theway.id ini, theway.bsd ini maksud saya. Nah, saya mau ya ada ya Ibu Reni Beauty Healthy, amin. Ya akun Iseng Time, amin Ibu, terima kasih doanya, God bless you tuh Bu. Ya Ibu Iren, selamat malam, selamat beristirahat. Ya, sama-sama Bu, God bless you. Ya, semua kita yang udah di sini, sampai di sini, kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. God bless you all. Shalom.